Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, transaksi bengkel Tuan Raffi per Januari 2021. Tanggal 2 di store modal awal seharga 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai 600.000. Tanggal 4 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 350.000. Tanggal 6 dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil, peralatan salon senilai 850.000. Tanggal 8 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Tanggal 11 dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar 60.000. Tanggal 12 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300.000. Tanggal 14 dibayar utang pada toko aksesoris mobil, tas, transaksi tanggal 5 yang lalu sebesar 500.000. Tanggal 17 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000. Tanggal 20 dibayar rekening listrik dan air sebesar 200.000. Tanggal 22 Tuan Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Tanggal 25 diterima uang tunai dari langganan servis mobil seharga 250.000. Tanggal 29 dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Nah, sedangkan tanggal 30 diterima berkas pendapatan salon mobil seharga 300.000. Nah, tanggal 2 Januari itu kasnya tuh 6 juta. Kita naruh di perlengkapannya 600.000. Habis itu di ekuitasnya 6.600.000. Tanggal 4 Januari itu dibeli secara tunai perlengkapan bengkel itu sebesar 350.000. Kita naruh di kas sebesar 350.000. Setelah itu di perlengkapan 350.000. Sedangkan di utang sama ekuitasnya nggak ada. Tanggal 6 Januari itu dibeli secara kredit toko aksesoris. Kita naruhnya di peralatan itu sebesar 850.000 dan di utang sebesar 850.000 juga. Tanggal 8 itu ada di kas sebesar 400.000. Tanggal 8 diterima secara tunai pendapatan bengkel, itu berarti naruh di kas sebesar 400.000. Dia langsung di piutang usahanya nggak ada, peralatan nggak ada, perlengkapan nggak ada, utang nggak ada, langsung di ekuitasnya sebesar 400.000. Langsung di tanggal 11 itu tanggal 11 itu dibayar beban iklan harian Bali Pos itu sebesar 60.000. Kita naruhnya di kas dan di ekuitas. Sedangkan tanggal 12 kita lihat lagi dibeli secara tunai perlengkapan bengkel itu sebesar 300.000. Itu kita naruh di kas dan di perlengkapan, sedangkan di ekuitasnya nggak ada. Tanggal 14 itu dibayar utang pada toko aksesorisnya, itu kita naruh di kas sebesar 400.000 dan di utang sebesar 400.000. Sedangkan di piutang usaha, peralatan, perlengkapan sama ekuitasnya nggak ada. Tanggal 17 diterima secara tunai pendapatan bengkel itu sebesar 850.000, kita naruhnya di kas. Sedangkan di piutang, di peralatan dan perlengkapan nggak ada, sama utang nggak ada, kita naruhnya di ekuitas 850.000. Tanggal 17 850.000 tadi ya benar. Tanggal 20 dibayar rekening listrik, itu kita naruhnya di kas 200.000. Sedangkan di piutang usaha nggak ada, di peralatan tidak ada, di perlengkapan juga tidak ada, kita naruhnya lagi di ekuitas itu sebesar 200.000. Tanggal 22 itu Tuan Raffi mengambil uang dari kas. Mengambil uang dari kas berarti kasnya 600.000 dan di ekuitasnya 600.000 juga. Sedangkan di utang nggak ada, perlengkapan nggak ada juga, sama peralatan dan piutang usaha nggak ada. Tanggal 25 itu diterima uang tunai dari langganan servis mobil
itu sebesar 250.000. Di piutang kita naruhnya di kas dan di ekuitas. Tanggal 29 itu 29 dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Itu kita naruh di kas sama di ekuitas. Sedangkan utang nggak ada, perlengkapan peralatan piutang usaha nggak ada. Tanggal 30 itu diterima berkas pendapatan salon mobil seharga 300.000. Itu kita naruh di kas sama di ekuitas. Nah, totalan dari kas itu sebesar 5.590.000. Setelah itu kita total lagi di peralatan itu sebesar 850.000. Di perlengkapan 1.250.000. Di utang sebesar 450.000. Sama di ekuitas itu sebenarnya sebesar 7.240.000. Nah, kita totalin semuanya. Totalin semua dari itu mendapatkan totalan harga senilai 7.690.000. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan.